Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1356 sampai bab 1360. Chen Yuezhen, Raja Pendekar Pedang, memegang pedang besar seberat beberapa ratus kilogram, membukanya lebar-lebar dan menebasnya dengan satu pukulan. Feng Bukun, penjagal puluhan ribu orang, ditabrak dengan tangan besinya, dan mobilnya hancur menjadi besi tua. Baik Poison Yama maupun penyihir senjata tersembunyi tidak memilih untuk mengambil tindakan. Bang Ye Junlin tidak mengelak sama sekali. Dia meninju dan membenturkan keras dengan tangan besi Feng Bukun. Retak, dalam sekejap, energi mengerikan menembus lengan Feng Bukun dan mencapai tubuhnya. Feng Bukun membuka mulutnya dan memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang keluar. Energi yang baru saja ditransmisikan dari tinju Ye Junlin langsung menghancurkan bagian dalam tubuhnya. Feng Bukun tersungkur ke tanah dan meninggal di tempat. Chen Yuezhen, Raja Pendekar Pedang, menebas dengan pedang besar karena terkejut. Tanpa diduga, Ye Junlin tidak mengelak sama sekali dan meletakkan tangannya di depannya. Bang, baru saja terdengar suara tumpul. Pedang itu benar-benar terlempar ke belakang. Hiss. Segera, seluruh penonton tersentak, mengerikan. Benar-benar mengerikan, kebal, fisik macam apa ini? Sungguh luar biasa. Bukan, pedang yang beratnya beberapa ratus kilogram sangatlah tajam. Tanpa diduga, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Ye Junlin. Bahkan Chen Yuezhen pun tercengang. Bahan pisaunya terbuat dari logam yang sangat keras. Bahkan tidak terluka sama sekali. Seberapa menakutkannya ini. Ketika Chen Yuezhen ingin memotong pisaunya untuk kedua kalinya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengangkat pisaunya. Sepertinya ada beban puluhan ribu ton di atasnya. Aku melihat tinju Ye Junlin menekan pisaunya. Bang. Retak, yang lebih mengerikan lagi adalah Ye Junlin meninju pisaunya, dan pisaunya patah menjadi dua. Apa-apaan ini? Tyrannosaurus dan yang lainnya menjadi gila. Ini sungguh keterlaluan. Bang. Ye Junlin meraih setengah dari pisau raksasa itu dan memukul kepala Chen Yuezhen dengan keras. Chen Yuezhen tewas di tempat. Poison Yama Luo yang tersisa dan para penyihir senjata tersembunyi semuanya panik. Cepat mundur, kita bukan tandingannya. Du Yan Luo mengambil kotak kata sandi dan melarikan diri terlebih dahulu. Tang Yulong mengeluarkan sejumlah besar senjata tersembunyi. Mencoba memblokir Ye Junlin. Boom, boom, boom. Senjata tersembunyi ini begitu kuat hingga meledak saat menyentuh tanah, mengubah area di depannya menjadi lautan api. Tapi mereka berdua tidak melihat Ye Junlin. Ketika mereka melihat ke arah Ye Junlin lagi, dia sudah muncul di depan mereka. Dengan kecepatanku, senjata tersembunyimu tidak bisa melukaiku. Bang, Ye Junlin menamparkan Tang Yulong. Tang Yulong segera terbang. Meskipun Du Yan Luo berlari kencang, Ye Junlin lebih cepat. Ledakan, dia mengusirnya dengan satu tendangan. Poison Yama pandai menggunakan racun, tapi seni bela dirinya rata-rata. Tendangan Ye Junlin membuatnya kehilangan seluruh kemampuannya. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Kotak kata sandi di tangannya diambil oleh Ye Junlin sebelum dia bisa menghancurkannya. Meskipun kamu mendapatkan kotak kata sandinya, kotak itu sudah dipenuhi racun. Kamu mati. Poison Yama mencibir. Ye Junlin tersenyum. Benarkah? Dia mengangkat tangannya. Ternyata ada sarung tangan tak kasat mata di tangannya. Ternyata dia sudah menyiapkannya. Belum lagi persiapannya. Setelah Ye Junlin dibaptis dengan racun dari Istana Raja Darah, dia hampir kebal terhadap sebagian besar racun. Du Yan Luo tercengang. Penyihir senjata tersembunyi itu juga terkejut. Tyrannosaurus dan yang lainnya juga tercengang. Tak satu pun dari 4 iblis, Yan Longwei, yang menangkapnya. Ketika mereka sampai di Ye Junlin, mereka semua dengan mudah dikalahkan.
Seberapa kuatkah Ye Junlin? Bukankah dia diracun dan terluka? Mengapa ini lebih kuat dari sebelumnya? Apakah ini cedera atau peningkatan? Ye Junlin menangkap Du Yanluo dan penyihir senjata tersembunyi bersama-sama. Katakan padaku, siapa orang di belakangmu? Katakanlah dan aku akan mengampuni nyawamu. Ye Junlin bertanya, kamu ingin tahu rahasia dari kami? Menyerah. Pada akhirnya, Daxia akan binasa, dan kalian semua akan mati. Du Yanluo dan Tang Yulong tersenyum dengan ganas. Mereka menggigit racun yang tersembunyi di mulut mereka. Tak lama kemudian mereka berdua muntah darah di mulut mereka, sudut mata mereka mengarah keluar, dan bola mata mereka melotot. Mereka mati, demi menjaga rahasia, keduanya memilih bunuh diri. Sialan, Ye Junlin membanting tanah dengan keras. Racun dan senjata tersembunyi semacam ini adalah yang paling sulit dilawan. Jika mereka tulus dalam berpikir, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, Ye Junlin mendatangi Tyrannosaurus dan yang lainnya karena bosan. Masih ada ekspresi luar biasa di wajah semua orang. Sangat mengejutkan, dia terlalu kuat. Tyrannosaurus memandang Ye Junlin dan berkata, saya akui kami salah sebelumnya dan seharusnya tidak memperlakukan Anda seperti itu. Tapi tidak bisakah Anda mengambil tindakan lebih awal? Mengapa Anda memilih untuk mengambil tindakan setelah kami terluka? Semuanya menatap Ye Junlin dengan bingung. Mengapa terlambat mengambil tindakan? Bukankah akan mengurangi korban jika kita mengambil tindakan lebih awal? Ye Junlin mencibir, saya menasihati Anda sebelumnya, tetapi Anda tidak mendengarkan. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakan dan kata-kata mereka. Semua orang terdiam. Jika semua orang mendengarkan Ye Junlin dan mengubah rute mereka tepat waktu, mereka tidak akan bertemu dengan iblis dan tuan ini. Dengan begitu tidak ada yang terluka atau terbunuh. Itu semua salah mereka sendiri, bukan salah siapapun jika mereka terluka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Ini adalah hukuman mereka. Mereka harus menderita dalam diam. Bala bantuan tiba pada saat ini. Yan Longwei dan yang lainnya melihat Ye Junlin memegang kotak itu di tangannya, dan semua orang tersenyum lega. Untungnya, kami membiarkan Anda mengikuti kami. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, mereka semua mati, dan saya tidak mendapatkan informasi atau petunjuk apapun. Misi telah selesai, Anda tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Saya menunggu untuk memberi penghormatan kepada Raja Yizi berdampingan. Semua pengawal Yanlong berlutut di tanah dan memberi penghormatan kepada Ye Junlin. Apa, Raja berdampingan? Dia adalah Raja berdampingan. Ya Tuhan, Raja berdampingan yang misterius sebenarnya adalah Ye Junlin. Tyrannosaurus di tanah membuat mata semua orang terbuka lebar, terbang keluar. Itu adalah hal paling luar biasa yang pernah mereka dengar. Ye Junlin ternyata adalah Raja berdampingan, sangat menakutkan. Lagi, Yan Longwei tidak bodoh, mengapa tidak membiarkan Fan Shengnan dan Chen Wudao datang? Biarkan Ye Junlin datang, itu karena Ye Junlin yang paling percaya diri. Apakah ini sebuah beban? Apakah ini sebuah kecacatan? Ini adalah raja yang hanya mengucapkan satu kata. Semua orang menjadi gila, semua orang sangat malu dengan semua hal bodoh yang telah mereka lakukan sebelumnya sehingga mereka berharap bisa mati untuk meminta maaf. Kami salah, Raja satu kata berdampingan, kami tidak berani meminta maaf padamu. Kami berterima kasih kepada Raja satu kata berdampingan. Jika bukan karena Anda, misi kami akan gagal. Semua orang di Tyrannosaurus Rex hampir menangis. Berbaringlah di tanah dan minta maaf pada Ye Junlin. Ye Junlin mengabaikan mereka dan mendatangi ahli topeng yang tergeletak di tanah. Yan Longwei juga menindaklanjuti, kami hanya dapat mengandalkan mereka untuk mengumpulkan informasi yang berguna. Karena keempat iblis itu sebenarnya tidak menggali informasi apapun. Ye Junlin melambaikan tangannya. Beberapa penjaga naga api melangkah maju dan melepas topeng di wajah mereka satu persatu. Momen berikutnya sungguh mengejutkan, Ketika mereka melihat wajah orang-orang ini dengan jelas,
Semua orang terkesiap. Termasuk Ye Junlin, dia juga kaget ini. Karena setiap wajah di balik topeng tidak dapat dikenali. Wajah-wajah itu sangat mengerikan dan menakutkan. Lebih menakutkan dari hantu, bekas luka melintang di wajahnya, benar-benar merusak wajahnya. Ini berlaku untuk semua orang, seberapa rusakkah wajah tersebut. Bahkan teknologi pengenalan wajah tercanggih pun tidak dapat mengetahui siapa mereka. Saya mengerti, kelompok orang ini menutupi wajah mereka dengan topeng untuk menyembunyikan bekas luka mereka. Dan dengan bekas luka seperti ini, mereka tidak ingin ada yang mengenali identitas mereka, untuk mengidentifikasi mereka. Sungguh organisasi yang misterius dan hati-hati. Ye Junlin menarik napas, ini benar-benar menakutkan. Yang lain juga ketakutan. Tampaknya organisasi ini lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Tidak heran tidak ada petunjuk yang tersisa setelah bertahun-tahun. Operasi yang sangat teliti, sulit untuk tetap tinggal. Adapun pengkhianat seperti Du Yanluo, mereka menggunakannya dengan arogan. Dan orang-orang ini lebih memilih mati daripada berbicara. Ini menunjukkan ketatnya organisasi ini, saya menjadi semakin tertarik untuk menemukan orang-orang ini. Mata Ye Junlin berbinar dengan ketertarikan yang kuat. Tapi ada juga kesulitannya. Sebelumnya, 4 klan besar dan kekuatan besar yang tersembunyi mematuhi perjanjian dan tidak keluar. Mereka masih memanipulasi kejadian yang merugikan Daxia, apalagi bebas sepenuhnya. Lebih mudah bagi mereka untuk bergerak dan mereka bisa bersembunyi lebih baik. Yan Longwei mengungkapkan kekhawatirannya. Ye Junlin tersenyum. Tapi ini juga meningkatkan kemungkinan mereka muncul. Dengan kesempatan seperti itu, mereka akan mengambil lebih banyak tindakan di masa depan. Itu benar, aku akan menjadi raja dengan kata, Lao Yizi. Kata pengawal Yanlong, jangan khawatir, jika mereka tidak menyingkirkannya selama sehari. Aku, Ye Junlin, pasti akan mempertahankannya. Kata Ye Junlin mendominasi. Melihat penampilan Ye Junlin, Tyrannosaurus dan yang lainnya merasa kagum sekaligus malu. Ini adalah senjata terpenting negara ini, dia layak menyandang nama dewa perang negara dan raja satu kata. Seberapa penting pengobatan genetik ini? Ye Junlin bertanya. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, obat genetik ini terutama digunakan untuk membuat obat khusus. Obat ini menggabungkan bioteknologi modern dan keterampilan medis kuno Daxia, dan dibuat dari beberapa bahan obat yang sangat berharga. Dilebih-lebihkan. Baiklah, obat ini dapat menghidupkan kembali orang mati, ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa pada saat yang paling kritis. Yan Longwei menjelaskan. Ye Junlin tersenyum, apakah ini untuk menyelamatkan nyawa? Seharusnya lebih kuat dari obat yang dibawa oleh Chen Wudao dan Fan Shengnan. Iya, menghidupkan kembali orang mati agak berlebihan, tapi menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis adalah hal yang sangat mungkin untuk memperpanjang hidup. Menurut hasil eksperimen, ketika beberapa pasien berada di ambang kematian, mengonsumsi narkoba tidak hanya akan menjamin kelangsungan hidup mereka, tetapi juga memperpanjang umur mereka setidaknya 3 tahun. Yang lain meminumnya dan memperpanjang hidup mereka 7 atau 8 tahun, dan mudah untuk mengubah konstitusi tubuh mereka. Setelah mendengar ini, Ye Junlin mengerti. Tak heran jika banyak orang yang menginginkan obat genetik ini. Obat ini hampir bisa menghidupkan kembali orang mati. Setelah obat ini dirilis, akan dibagikan dalam bentuk reward kepada mereka yang telah berkontribusi pada Daxia. Jangan khawatir, kamu, Raja Satu Kata, juga akan mendapat bagian ini yang pantas kamu dapatkan. Yan Longwei berjanji. Ye Junlin tersenyum. Obat ini selanjutnya dapat diberikan kepada ibu, istri dan anak perempuannya. Berguna di saat-saat kritis ini memungkinkan dia untuk tidak khawatir. Di sisi lain, di sebuah rumah bangsawan di kota Fengtian di sebelah ibu kota. Apa, misinya gagal, pemimpinnya mengenakan topeng naga hitam, meskipun wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi saya bisa membayangkan dia sangat marah saat ini. Apakah itu tidak mungkin, bahkan jika keempat iblis itu hilang? Meskipun pengawal Yanlong kuat, mereka terlalu mudah untuk dihadapi, bagaimana mereka bisa gagal?
Pria bertopeng naga hitam berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa itu diatur oleh para penjaga, satu kata raja berdampingan. Apa, satu kata raja berdampingan? Yan Longwei sangat pandai dalam hal itu. Dia benar-benar membiarkan satu kata bermartabat raja berdampingan mengantarnya, sayang sekali mereka bisa memikirkannya. Topeng naga hitam menghela nafas, ya, aku tidak menyangka, dia sangat kuat, bahkan keempat iblis itu bukan tandingannya, untungnya, kami tidak meninggalkan satu pun petunjuk. Pemimpin, Pangeran William dari Kerajaan Elang Perang, bertanya kepada kita apakah kita berhasil. Beritahu Pangeran William bahwa kita gagal, topeng naga hitam berkata dengan dingin. Pangeran William berkata bahwa jika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus menemukan sesuatu yang memuaskannya dari aspek lain. Pangeran William dengan cepat menjawab. Pria bertopeng naga hitam berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana kalau membunuh beberapa orang? Hah, siapa yang harus dibunuh? Yang lain bertanya satu demi satu. Idiot seperti Watanabe Tenichi hanya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Ye Junlin. Apa gunanya? Dia hanya orang yang tidak berguna. Jika kita ingin membunuh, kita akan membunuh mereka yang bertugas aktif. Aku akan membunuh Chen Wudao dan Fan Shengnan sebagai hadiah untuk Pangeran William. Dia pasti akan menyukainya. Oke, ini ide yang bagus. Yang lain setuju. Pria bertopeng naga hitam mencibir. Oke, ikuti perintahku. Rencana selanjutnya disebut berburu dewa perang, dan targetnya adalah Fan Shengnan dan Chen Wudao. Ye Junlin kembali ke Jiangbei hari itu. Tak satu pun pengawal pribadi Fan Shengnan menyadarinya. Xiao Bei membawaku ke rumah leluhur keluarga Li. Aku ingin melihat Junjun dan Ziran. Ye Junlin merindukan kedua wanita ini. Meskipun wanita tua itu mengeluarkan larangan atas nama keluarga Sishu, apa pedulinya Ye Junlin padanya? Siapa di dunia ini yang bisa menahannya? Segera, Raja Beitian membawanya ke rumah leluhur keluarga Li. Di depan gerbang, Junjun sedang bermain. Saat melihat Ye Junlin datang, si kecil langsung bergegas. Ayah, Ye Junlin menggendong bayi kecil itu dalam pelukannya. Junjun, apakah kamu merindukan ayahmu? Ya, Bo. Junjun mencium wajah Ye Junlin. Junjun berteriak penuh semangat, ku bilang ayah akan segera datang menemuiku dan ibu. Gerakan Junjun menarik perhatian semua orang di rumah leluhur. Apa yang terjadi? Li Mengyu adalah orang pertama yang bergegas keluar. Begitu dia melihat Ye Junlin, dia langsung meraung, Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Cepat turunkan Junjun. Kamu menutup telinga terhadap larangan nenek. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat Junjun dan Ziran sekarang. Ye Junlin mengabaikannya sama sekali dan terus memegangi Junjun. Kenapa kamu tidak menurunkan Junjun untukku? Li Mengyu bergegas mendekat dengan agresif. Dia ingin mengambil Junjun dari Ye Junlin. Bang, Beitian Wang tiba-tiba berhenti di depannya dan meraih pergelangan tangannya, membuat Li Mengyu tidak bisa bergerak. Biarkan aku pergi. Apakah kamu tahu siapa aku? Keluarga Li sekarang sedang sibuk, lebih kuat dari klan Ye di ibu kota. Orang seperti Li Mengyu bahkan lebih sombong lagi. Saya pikir seluruh Daxia berjalan ke samping, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Aku tidak peduli siapa kamu, Bei Tianwang mencibir. Lepaskan tangan kotormu, kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati. Li Mengyu berkata dengan marah. Raja Beitian mendorongnya menjauh. Setelah Li Mengyu berdiri teguh, dia meraung, kemarilah, Ye Junlin ada di sini dan bawa Junjun pergi. Kata-kata Li Mengyu dengan cepat menimbulkan reaksi berantai. Rumah leluhur keluarga Li sedang mendidih. Puluhan atau ratusan orang bergegas keluar. Akhirnya, semua orang berkumpul di sekitar wanita tua itu dan datang ke tempat tersebut. Ada juga beberapa master super dari klan Sishu di sekitarnya. Belum lagi master tingkat dewa, Ye Junlin, kamu sangat berani. Beraninya kamu mengabaikan larangan dan datang menemui Junjun secara pribadi. Kamu mencari kematian, Li Wenhai dan Li Wenfei berteriak dengan marah. Iya, kita harus memberinya pelajaran kali ini.
Dia beruntung memiliki Dewi Perang terakhir kali. Coba saya lihat kemana dia lari kali ini, Li. Song Kui sudah menyuruh orang-orang mengelilingi Ye Junlin dan mereka berdua, karena takut mereka akan melarikan diri. Li Wenyuan mencibir, saya mendengar Dewi Perang Anda pergi, jadi Anda datang untuk mencari Ziran lagi. Zhao Yalan menggema, ya, Ye Junlin sangat pintar. Dia tahu bahwa keluarga Li kita luar biasa sekarang. Dia pasti kembali untuk menjilat Ziran. Li Tianhao diam-diam berjanggut, bukan, dari segi latar belakang. Keluarga Li saya lebih kuat dari dewa perang wanita itu. Ye Junlin tentu saja ingin bergabung dengan keluarga Li saya, dihadapkan. Dengan tuduhan dari keluarga Li, Ye Junlin tidak menganggapnya serius. Dia masih bermain-main dengan Jun Jun di pelukannya. Ye Junlin, sepertinya kamu tidak menganggap serius kata-kataku. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu bertemu Jun Jun dan istrinya sebelum kamu memenuhi kualifikasi, kata wanita tua itu dengan marah. Bolehkah saya bertanya apa status Anda saat ini? Wanita tua itu bertanya dengan serius. Ayah Jun Jun, suami Ziran. Jangan licik, yang aku tanyakan adalah, apa identitasmu saat datang menemui mereka? Wanita tua itu sudah marah. Identitas saya adalah sebagai warga Daxia, dan Daxia ada di belakang saya mewakili Daxia. Kata Ye Junlin, arti perkataannya sangat sederhana. Dia adalah raja bahu ke bahu, yang secara alami mewakili Daxia. Hahaha, aku juga warga Daxia, dan aku juga mewakili Daxia. Kamu bilang omong kosong. Hahaha, kamu sangat rendah hati. Keluarga Li memandangnya dengan bercanda. Beraninya kamu berbicara omong kosong seperti itu di hadapanku. Apakah kamu memprovokasi klan Shishuku? Wanita tua itu benar-benar marah. Saat ketegangan meningkat, Li Ziran berlari keluar, mengganggu suasana tegang. Dia berlari ke depan dan merebut Jun Jun dari pelukan Ye Junlin. Ziran, teriak Ye Junlin. Li Ziran berhenti sejenak, tapi kemudian dia memeluk Jun Jun dan pergi, memasuki rumah leluhur. Abaikan Ye Junlin. Dia masih tidak memaafkan Ye Junlin karena kejadian sebelumnya. Ye Junlin benar-benar pusing. Fan Shengnan ini sangat buruk. Hal itu tidak hanya memengaruhi rencananya, tetapi juga memengaruhi hubungannya dengan Ziran. Poin kuncinya juga aneh, mengapa Fan Shengnan memperlakukan dirinya seperti ini? Hal ini masih membuatnya penasaran. Ye Junlin tampak tak berdaya. Untungnya, Jun Jun dan Ziran melihatnya hari ini. Xiao Bei, ayo kembali. Mendengar ini, Bei Tianwang mendorong kursi roda dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, bukankah keluarga Li adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Lagi pula, untuk apa kamu menganggap larangan wanita tua itu? Jika aku membiarkanmu pergi, kemana keluarga Li akan pergi? Wajahmu, reputasi klan Shishu, di mana kamu? Teriak Li Songkui. Beberapa ahli menghalangi jalan Ye Junlin. Dewi Perang melindungimu hari itu? Izinkan aku memberinya sedikit wajah untuk saat ini. Bagaimana dengan hari ini? Dewi Perang tidak bersamamu. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Wanita tua itu menatap Ye Junlin. Perang akan segera pecah, bersambung.